Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Rafidah dengan NIM 2012400075 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah yang akan menjelaskan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Yang pertama itu ada pengertian tujuan kurikulum. Nah, tujuan kurikulum itu secara umum yakni untuk pendidikan nasional dan untuk lembaga atau institusi untuk berbagai bidang studi dan untuk instruksi atau penjabaran bidang studi. Nah, bila disingkatnya, tujuan kurikulum itu adalah untuk melancarkan proses pendidikan. Nah, di setiap negara itu perlu yang kurikulum atau untuk memahami betapa pentingnya pendidikan di masa depan untuk siswa-siswa peserta didik. Dan maka dari itu, setiap negara itu merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapainya itu melalui kurikulum. Nah, di Indonesia itu ada beberapa tujuan pendidikan. Di antara lainnya yang pertama yaitu ada tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Lalu yang kedua ada tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia juga, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, lalu yang ketiga itu tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan juga, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Lalu ada hierarki tujuan kurikulum. Hierarki tujuan kurikulum menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang berisi pasal 3 yang disebutkan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, lalu tujuan pendidikan dan pengajaran dapat dibedakan dan disusun menurut hierarki. Yang pertama itu ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, dan yang keempat ada tujuan instruksional. Nah, yang pertama itu ada taksonomi tujuan. Nah, taksonomi tujuan itu sejak lahirnya kurikulum PPSP, yaitu proyek perintis sekolah pembangunan, yang kemudian disusul oleh lahirnya kurikulum pada tahun 1975, telah mulai tertanam kesadaran pada para guru bahwa tujuan pelajaran itu harus dirumuskan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Tujuannya tersebut itu harus diberitahukan kepada para siswa. Jadi tujuannya bukanlah suatu yang harus dirahasiakan. Apabila dalam pengajaran tidak disebutkan tujuannya, siswa tidak akan tahu mana pelajaran yang penting dan mana pelajaran tidak penting. Apabila setiap guru memahami kegunaan perumusan tujuan ini, maka mereka dapat mengusahakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Lalu tujuan pendidikan dapat dirumuskan pada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan, yang kedua itu ada tujuan yang didasarkan pada tingkah laku, lalu yang ketiga itu ada tujuan yang lebih jelas dirumuskan secara operasional. Nah, lalu selanjutnya ada pengertian indikator pencapaian tujuan. Nah, indikator ini merupakan penanda pencapaian atau kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap,
pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan alat penilaian. Nah, karena indikator merupakan kompetensi dasar yang spesifik, apabila serangkaian indikator dalam suatu kompetensi sudah dapat terpenuhi, berarti target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi. Nah, adapun pertimbangan dalam pengembangan indikator adalah yang pertama, dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan potensi daerah. Lalu yang kedua, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan terobservasi. Nah, indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Itu menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006. Lalu ada fungsi indikator pencapaian tujuan. Nah, ada beberapa fungsi indikator yang dengannya menjadikan penting pada perumusan indikator dalam penyusunan silabus. Fungsi-fungsi tersebut yaitu sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada siswa, yang mana tanda-tanda tersebut akan lebih spesifik dan dapat diamati pada diri siswa setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu sebagai pedoman dan menyusun alat ukur, lalu yang kedua sebagai pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, lalu yang ketiga ada penentuan materi pembelajaran ini harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Lalu ada lagi sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pembelajaran. Rencana pembelajaran juga perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Lalu ada sebagai pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, bahan ajar juga merupakan materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu yang ada langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Nah, langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan diantaranya itu menganalisis tingkat kompetensi dalam kompetensi dasar yang telah dirumuskan atau dikembangkan sebelumnya. Lalu yang nomor 2 ada menganalisis karakteristik mata pelajaran, keragaman kompetensi siswa dan potensi sekolah. Lalu yang ketiga ada menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. Lalu yang keempat itu penggunaan kata-kata operasional dalam perumusan kompetensi dasar yang biasanya dikembangkan dengan melakukan level-level kompetensi yang relevan. Nah, yang terakhir itu ada cara merumuskan tujuan. Terdapat 4 unsur pokok dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu ada audiensis. Nah, audiensis itu adalah merupakan siswanya. Lalu yang kedua ada behavior. Behavior itu berarti tingkah laku atau aktivitas suatu proses dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Lalu yang ketiga ada condition. Condition itu merupakan keadaan dalam konteks kegiatan belajar mengajar. Dan yang keempat ada degree, yaitu perbandingan dalam konteks kegiatan belajar mengajar, membandingkan kondisi sebelum dan setelah belajarnya tersebut. Nah, baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.